Jika kita memiliki mimpi dan ide yang ingin kita wujudkan, yuk kita langsung bisa ambil tindakan untuk mencapai tujuanmu sekarang juga. Yang pertama, tetapkan tujuan dengan prinsip SMART. Prinsip SMART terdiri atas spesifik, meaningful, achievable, realistic, and trackable. Jika kita membuat tujuan, buatlah menggunakan prinsip SMART. Karena jika kita tidak menggunakan prinsip SMART, maka kita akan lebih sulit untuk mengambil tindakan. Misalnya, jika tujuan kita tidak spesifik, kita mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai. Atau, jika tujuan kita tidak penting, maka kita mungkin akan kesulitan untuk tetap termotivasi saat melakukan. Jadi, sebelum mengambil tindakan, buatlah rencanamu sesuai dengan prinsip SMART. Seperti, apa sebenarnya tujuan kita? Mengapa tujuan ini penting bagi kita? Siapa saja yang akan terlibat dalam tujuan ini? Bagaimana cara kita mencapai tujuan ini? Bagaimana kita mengatur waktu untuk mengerjakan tujuan ini? Kedua, tuliskan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Setelah mengetahui tujuan, tuliskan langkah-langkah apa saja untuk mencapainya. Semakin detail dan jelas, maka semakin baik. Misalnya, jika kita ingin menulis buku, buatlah rencana berapa banyak halaman yang akan kita tulis per jam, per hari, per minggu, atau per bulannya. Selain itu, kita juga bisa mencatat tugas lainnya yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan. 3. Buatlah jadwal kegiatan. Setelah kita membuat langkah-langkah secara rinci, selanjutnya buatlah jadwal untuk melakukannya. Tentukan waktu yang tepat dan efektif untuk setiap langkah tindakan yang akan dilakukan. Biasanya, pada waktu awal, perkiraan waktu yang kita buat mungkin masih belum tepat. Namun, hal itu tidak menjadi masalah karena kita masih bisa kok untuk mengubahnya kapan saja. Tips lainnya adalah menjadwalkan waktu kosong untuk mengejar hal-hal yang terlewatkan atau hal apapun yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dari yang seharusnya. Lama-kelamaan, pasti akan terbiasa memperkirakan waktu pengerjaan tugas dan lebih mudah dan tepat. Keempat, berkomitmen pada langkah tindakan kita. Jika kita memiliki rencana yang realistis dengan langkah-langkah yang jelas, maka kita wajib untuk berkomitmen pada tujuan kita. Dengan membuat komitmen, baik komitmen tertulis maupun lisan, bahwa kita akan berhasil, kita sebenarnya membuat sebuah pikiran yang positif agar kita bisa melakukannya dengan baik. Salah satu cara adalah dengan menulis sebuah surat pernyataan tentang komitmen diri terhadap tujuan dan tindakan yang akan kita lakukan dan wajib untuk diselesaikan. Lebih baik kita menandatangani surat komitmen ini dan letakkan di semua tempat di mana kita akan sering melihatnya. Kelima, rencanakan sebuah solusi dari setiap masalah yang akan muncul. Setelah kita mulai mengambil tindakan untuk mencapai tujuan, sudah pasti kita akan menghadapi sebuah tantangan, meskipun hanya tantangan kecil. Inilah sebabnya mengapa sebuah niat dan implementasi itu penting. Niat dan implementasi adalah sebuah hubungan sebab akibat yang sederhana. Misalnya, jika ada masalah X terjadi, maka saya akan melakukan Y sebagai solusi jalan keluarnya. Hal ini tentu dapat membantu kita
untuk lebih siap ketika timbul sebuah masalah. Keenam, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Mengambil tindakan untuk mencapai tujuan akan membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Tetapi, jika dalam proses pelaksanaannya merasa kewalahan dan menjadi stres, maka kita perlu evaluasi. Berikut beberapa tips untuk mencegahnya. Tips pertama adalah tetapkan tingkat keberhasilan kita. Daripada selalu mencoba untuk membidik angka keberhasilan besar 100% sepanjang waktu, kita sebaiknya menetapkan target bidikan kedua dalam menyelesaikan langkah tindakan kita. Kita bisa membidik angka keberhasilan setidaknya 80% saja. Itu sudah lebih dari cukup daripada kita harus mengalami kesusahan dan akibatnya stres. Terkadang, kehilangan beberapa persen dari tujuan kita itu adalah hal normal. Lebih baik kita tetap bersikap realistis tentang hal itu sehingga dapat membantu kita untuk mengerti dan mengasihi diri kita sendiri. Tips kedua adalah memberikan kebebasan pada diri sendiri. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang perfeksionis. Kebebasan itu sangat penting untuk diri sendiri. Seperti halnya, tidak semua persentase keberhasilan harus dicapai jika pada akhirnya kita mengalami stres dan kesusahan yang serius. Kebebasan untuk berhenti sejenak dan beristirahat itu perlu, dan bahkan itu akan membuat diri kita jauh lebih baik daripada yang kita sadari saat ini. Tips selanjutnya adalah evaluasi kembali sesuai kebutuhan. Terkadang kita menetapkan tujuan yang terlalu mudah, terkadang terlalu sulit, dan terkadang perlu diubah agar kita bisa efektif untuk bergerak maju. Ingat, tidak masalah kok untuk mengubah rencana. Kesimpulannya, mengambil tindakan adalah bagian penting untuk mencapai tujuan apapun. Tetapi, seringkali itu adalah bagian tersulit. Dengan melakukan hal-hal tadi atau langkah-langkah tadi, kita bisa dipastikan akan merasa lebih percaya diri bahwa kita dapat berhasil mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Poin-poin pentingnya adalah: pertama, menetapkan tujuan dengan prinsip SMART, yaitu specific, meaningful, achievable, realistic, and trackable. Kedua, memiliki rencana bagaimana menangani masalah yang akan muncul dan menindaklanjutinya. Ketiga, memiliki rasa cinta kepada diri sendiri dan bersedia untuk menyesuaikan diri sehingga membuat kita lebih mudah untuk mencapai tujuan kita. Quotes terbaik hari ini diungkapkan oleh Pablo Picasso yang mengatakan bahwa mengambil sebuah tindakan adalah fondasi seseorang untuk mencapai semua kesuksesan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.